Nama saya Maria Ciemi Astari, NIM 18100-222. Di sini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan jurnal dan kertas kerja pada tahun 2011. Berikut adalah ilustrasinya. Pada tanggal 1 Januari 2011, Zahrli Company memberikan informasi berikut terkait dengan program pensiunnya untuk tahun 2011. Aset program 1 Januari 2011 adalah 100.000 euro. Kewajiban imbalan pasti 1 Januari 2011 adalah 100.000 euro. Biaya jasa tahunan adalah 9.000 euro. Tingkat bunga diskonto adalah 12%. Iuran pendanaan adalah 8.000 euro. Imbalan yang dibayarkan kepada pensiunan selama tahun berjalan adalah 1.000 euro. Dari informasi tersebut, kita akan membuat kertas kerja pensiun 2011. Dalam kertas kerja pensiun 2011 ini terdapat item, jurnal umum, dan catatan memo. Item yang pertama adalah saldo 1 Januari 2011 yang dicatat pada catatan memo pada kewajiban imbalan pasti sebesar 100.000 euro pada kredit. Dan juga dicatat pada aset program yaitu 100.000 euro pada debit. Item yang berikutnya adalah biaya jasa, di mana biaya jasa ini digunakan untuk mencatat komponen biaya yang akan meningkatkan beban pensiun dan juga meningkatkan liabilitas imbalan pasti, yaitu sebesar 9.000. Pada jurnal umum, biaya jasa dicatat pada beban pensiun tahunan sebesar 9.000 pada debit, sedangkan pada catatan memo, biaya jasa dicatat pada kewajiban imbalan pasti sebesar 9.000 pada kredit. Item yang berikutnya adalah beban bunga. Nah, beban bunga ini digunakan untuk mengakhiri beban komponen bunga yang meningkatkan liabilitas dan beban pensiunan sebesar 12.000. 12.000 ini kita peroleh dari mengalihkan kewajiban imbalan pasti sebesar 100.000 euro dikalikan dengan tingkat bunga diskonto sebesar 12%. Hasilnya adalah 12.000. Pada jurnal umum, beban bunga dicatat pada beban pensiun tahunan sebesar 12.000 pada debit, sedangkan pada catatan memo dicatat pada kewajiban imbalan pasti sebesar 12.000 pada kredit. Item yang keempat adalah pendapatan bunga. Pendapatan bunga ini digunakan untuk mencatat komponen pendapatan bunga yang meningkatkan aset program dan juga mengurangi beban pensiun sebesar 12.000. 12.000 ini kita peroleh dari mengalihkan aset program pada 1 Januari 2011 sebesar 100.000 euro dikalikan dengan tingkat bunga diskonto sebesar 12%. Nah, pada jurnal umum, pendapatan bunga dicatat pada beban pensiun tahunan sebesar 12.000 pada kredit, sedangkan pada catatan memo dicatat pada aset program sebesar 12.000 pada debit. Selanjutnya ada iuran. Nah, iuran ini pada jurnal umum dicatat pada kas yaitu sebesar 8.000 pada kredit. Sedangkan pada catatan memo dicatat pada aset program sebesar 8.000 pada debit. Item yang berikutnya adalah imbalan. Imbalan di sini itu untuk mencatat pemasukan imbalan yang dilakukan kepada pensiunan atau digunakan untuk mencatat pembiayaan pembayaran imbalan yang dilakukan kepada pensiunan yang mengakibatkan penurunan aset program dan kewajiban imbalan pasti. Nah, imbalan ini dicatat pada catatan memo yaitu pada kewajiban imbalan pasti sebesar 7.000 pada debit dan pada aset program yaitu sebesar 7.000 pada kredit. Selanjutnya, jurnal untuk tahun 2011 saldo 31 Desember 2012, di mana untuk jurnal umum pada beban pensiun tahunan sebesar 9.000 pada debit, sedangkan pada kas sebesar 8.000 pada kredit, dan untuk aset atau liabilitas pensiun sebesar 1.000 pada kredit. 1.000 ini kita peroleh dari pengurangan beban pensiun tahunan sebesar 9.000 dikurangi dengan kas sebesar 8.000. Selanjutnya, untuk catatan memo pada kewajiban imbalan pasti sebesar 114.000 pada kredit, sedangkan pada aset program sebesar 113.000 pada debit.
Nah, untuk aset atau liabilitas pensiun pada jurnal umum juga dapat kita peroleh dari pengurangan kewajiban imbalan pasti dikurangi dengan aset program, di mana 114.000 dikurangi dengan 113.000 hasilnya adalah 1.000. Selanjutnya, Zarli membuat jurnal formal pada 31 Desember 2011 untuk mencatat beban pensiun tahun 2011. Dalam jurnal tersebut terdapat beban pensiun sebesar 9.000 pada debit terhadap kas sebesar 8.000 pada kredit dan aset atau liabilitas pensiun sebesar 1.000. Aset atau liabilitas pensiun sebesar 1.000 pada kredit ini kita peroleh dari selisih beban pensiun terhadap kas, yaitu 9.000 dikurangi dengan 8.000. Kenapa liabilitas dicatat pada kredit? Karena Zarli mengalami kekurangan dana, yaitu sebesar 1.000. Selanjutnya, Zarli membuat daftar rekonsiliasi pensiun per 31 Desember 2012, di mana terdapat kewajiban imbalan pasti pada kredit sebesar 114.000 dan aset program sebesar nilai wajar pada debit sebesar 113.000 dikurangi menghasilkan aset atau liabilitas pensiun pada kredit sebesar 1.000. Nah, ini membuktikan bahwa kewajiban imbalan melebihi aset program.